Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Sutradara Bambang S. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah dari Seberang Lautan. Dalam seri yang ke-53 ini didukung oleh para pemain Edi Dosa sebagai Lo Sisan, Eli Ermawati sebagai Mesin, Freddy Cancer sebagai Madangkungan, Surya Tanjung sebagai Pakeling, Yuli sebagai Kurantil, Edi Juni sebagai Puye, Dibyo sebagai Tambir, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Di mana aku? Di mana aku? Apa yang terjadi? Kau terluka dalam, Kakang Madangkungan. Sekarang kau di rumah kakakku, Pakeling. Pakeling? Kau Pakeling? Iya, kau di rumahku, Madangkungan. Aku harus membunuhmu, Pakeling. Jangan, Kakang, jangan. Sudahilah pertikaian tak berguna ini. Aku harus membunuhnya. Aku merasa berdosa kalau tidak bisa membalas dendam ayahku. Kakang, apa yang sudah terjadi, biarlah berlalu bersama dengan waktu. Tak ada manfaatnya memelihara dendam sekian lama. Dendam tak akan membuat seorang pendekar menjadi dewasa. Omong kosong. Bagaimanapun aku harus melampiaskan dendamku. Ayo, Pakeling. Pertarungan belum selesai. Ayo kita teruskan lagi. Kakang, kau sedang terluka dalam. Kau harus beristirahat dan bukannya malah bernafsu untuk berkelahi. Kurantil, aku memang terluka dalam. Tapi bukan berarti aku menyerah.
Kakang! Diam kau. Sudah kubilang jangan ikut campur urusan laki-laki. Ayo Pak Keling. Ayo keluar ke halaman. Tempat ini terlalu sempit untuk menyapung nyawa. Madangkungan, kau terluka. Mengapa kau tidak berusaha untuk menyembuhkan luka-lukamu lebih dulu? Tidak perlu. Jangan mengira kau telah memenangkan pertarungan, Pak Keling. Aku terluka bukan oleh senjatamu. Aku juga tidak mengakui telah memenangkan pertarungan denganmu. Aku hanya mengingatkan bahwa tak ada perlunya kita meneruskan pertarungan itu. Karena kau dalam keadaan terluka. Jadi kau menolak melayani aku, Pak Keling? Iya. Aku tidak ingin memanfaatkan keuntungan ini. Kalau kau masih penasaran, baiklah, kita lanjutkan pertarungan kita. Tapi tunggulah sampai luka-lukamu menjadi sembuh. Baiklah. Baiklah, Pak Keling. Suatu ketika aku akan datang lagi ke Pongging untuk menantangmu. Silakan. Aku toh tak mungkin menolak kehadiranmu. Nah, aku akan pulang dulu. Tentu saja. Menurut Aki Gumblek, tak jauh dari desa Pongging ada desa lagi. Tapi sebelumnya kita harus menyeberangi sebuah hutang. Sebenarnya kita mau kemana, loh? Ayah, Mesin. Pertanyaanmu sukar untuk kujawab. Paling tidak untuk saat sekarang ini, Mesin. Kita sedang berjalan. Kita meninggalkan negeri leluhur dan sekarang berada di negeri orang. Kau tidak usah cemas karena tidak tahu tujuan perjalanan kita, Mesin. Yang penting kita mencari keselamatan. Kita menjadi orang asing di negeri ini. Makin jauh masuk ke daerah pedalaman, semakin terasa bahwa kita orang asing. Ya, kita akan banyak menemui kesulitan. Karena warna kulit dan wajah kita yang menyolok. Kita mungkin akan dicurigai dimanapun kita singgah. Tapi aku yakin tidak semua orang di negeri ini mencurigai orang asing dan bermaksud mencelakakannya. Buktinya Aki Gumblek. Dia baik. Baru saja kenal, tapi dia sudah seperti keluarga sendiri. Iya, mudah-mudahan kita akan banyak menjumpai orang-orang seperti itu, loh. Hei, Mesin. Ada apa? Baru saja aku melihat Sina sekilas. Itu dia. Di balik daun-daunan itu. Sinyal apa? Sinyal itu berwarna merah. Pasti sinyal lampu minyak. Kalau begitu, barangkali ada rumah di sana, loh. Iya, barangkali sinyal itu datangnya dari rumah. Ayo, kita ke sana. Siapa tahu kita bisa menemukan tempat untuk menginap malam ini. Ada perlu apa? Maaf, Bapak. Kami kemalaman di jalan. Apakah kami bisa numpang tidung balang semalam saja? Numpang tidur? Ya. Kalian mau tidur di mana? Rumahku ini kecil sekali. Dan aku tidak mempunyai tempat tidur yang pantas. Yang penting kami bisa membalingkan tubuh, Pak. Kami hanya membutuhkan istirahat malam ini saja. Besok pagi kami sudah akan melanjutkan perjalanan. Iya. Kalau begitu baiklah. Silakan masuk. Terima kasih. Terima kasih. Sepertinya kalian ini bukan berasal dari negeri kami. Betul. Memang, Pak, memang. Kami berasal dari negeri yang jauh dari negeri Bapak ini. Tanah leluhur kami adalah daratan Mongolia. Ribuan kilometer dari tempat ini. Aneh sekali. Tidak pernah kudengar ada orang bepergian sejauh itu dari negeri nenek moyangnya. Kami memang suka juga bepergian jauh, tapi paling banter ke kota Singasari atau Kediri.
atau kota-kota lain di negeri kami sendiri. Apa yang kalian cari sebenarnya? Entahlah, apa sebenarnya yang kami cari di negeri ini? Kami sendiri juga tidak tahu. Loh, ini lebih aneh lagi. Lalu tujuan kalian mau kemana? Kami berdua mau ke desa Kulawang. Kurawang. Iya. Di kaki Gunung Anjasmara. Iya, apakah masih jauh dari sini desa Kulawan itu, Pak? Iya. Masih jauh juga. Barangkali 2 hari perjalanan dengan kaki baru akan tiba di desa itu. Ada yang kalian cari di desa Kurawan itu? Sanak famili barangkali? Atau siapa? Tidak, Pak, tidak. Kami tidak mencari siapa-siapa. Tapi barangkali ada yang bisa kami lakukan jika sudah tiba di desa Kulawang. Oh iya, Pak. Kalau daerah ini termasuk desa mana, Pak? Rasanya sepi sekali. Tak ada lagi sepotong rumah pun nampak. Ya. Memang di sini tak ada rumah lagi. Daerah ini termasuk hutan tarik. Kalau kalian besok meneruskan perjalanan, terus mengikuti jalan setapak ini, maka kalian akan sampai di desa Tebu. Ya, di sana baru banyak rumah, banyak warung makanan atau warung minuman. Ya. Ayo. Diminum lagi airnya. Terima kasih. Di sini hutan. Tidak ada apa-apa kecuali suara-suara binatang hutan. Ayo. Ini air gula aren yang aku deres sendiri. Lumayan buat menghangatkan badan. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ayo habiskan saja. Ayo. Itu ketela bakar itu, ya. Iya. Masih hangat itu. Makan saja. Iya. Mesin karena telah mengantuk sekali, segera tidur pulas di atas tumpukan jerami dan tikar daun pandan yang sudah robek di sana-sini. Pendekar Lau menyusul tidur tak lama kemudian. Tapi dia nampak gelisah dalam tidurnya. Mendadak, lewat tengah malam, dia tergagap bangun. Mesin. Ada apa, Lau? Aku masih mengantuk. Bangunlah. Ada sesuatu yang tidak beres, Ada sesuatu yang tidak beres? Apa maksudmu? Dia tidak ada di tempat tidurnya. Maksudku orang desa itu diam-diam telah pergi. Kelihatannya dia bukan orang yang mudah untuk dipercaya begitu saja. Apakah sudah lama orang itu pergi, Lau? Aku tidak tahu. Aku memang tidak bisa tidur pulas. Aku gelisah. Mana banyak sekali nyamuk hutang. Bisa-bisa gatal sekali kalau menggigit. Tapi karena mengantuk dan lelah, aku bisa juga terlelap sebentar. Tapi ketika bangun, kulihat tulang desa itu tak ada lagi di atas pembalingannya. Pergi kemana ya dia malam-malam begini? Mana tahu. Kita bersiap-siap saja. Kalau memang orang itu bermaksud tidak baik, ya terpaksa kita lawan berdua. Tapi Lau, kalau bisa jangan sampai kau gunakan lagi pedangmu itu, Lau. Kita berada di negeri orang. Janganlah kita melibatkan diri dalam peristiwa-peristiwa pembunuhan berdarah. Aku mendengar ada delap kaki kuda menuju kemari. Pasti orang desa itu datang bersama kawannya. Aku mendengar ada delap 2 ekor kuda.
orang asing! Keluar kau! Jangan enak-enak tidur di rumah orang! Keluar! Lau, kita menemukan kesulitan lagi, Lau. Kita tidak perlu takut menghadapi kesulitan. Kesulitan ada di mana-mana. Kalian jangan pura-pura tidak mendengar! Keluar kalian! Kalau tidak, kami akan masuk dan meringkus kalian! Mesin, ayo kita keluar. Hati-hati, Lau. Kami sudah keluar. Apa maksud kalian, Begitu lebih bagus. Jadi kalian tidak perlu mempersulit tugas yang dibebankan pada kami. Lihatlah, bukankah yang satu itu pemilik gubuk yang kita pakai menginap? Oh iya. Iya benar. Namaku Tambir. Dan ini temanku, Puyi. Ada maksud apa? Hoe membawa temanmu kemari, Hei, jangan bertanya begitu. Aku bebas membawa siapa saja ke gubukku ini. Tapi mengapa kau pergi dengan diam-diam meninggalkan kami yang sedang tidur? Mengapa kau tanyakan juga soal itu? Aku bebas pergi kemana saja aku suka dan kapan saja. Tapi, ya, karena pertanyaan harus dijawab, maka aku tidak keberatan untuk menjawabnya. Hai, dengar. Aku pergi memanggil temanku dengan diam-diam karena suatu tugas rahasia. Tugas rahasia? Sudah sejak semula aku memang mencurigaimu. Kau pasti bukanlah orang yang biasa berbuat baik pada mereka yang membutuhkan pertolongan. Jangan ngomong sembarangan. Kamilah yang semestinya mencurigai kalian. Kalian jelas bukan penduduk desa di sekitar sini. Bahkan menurut temanku Tambir, kalian berasal dari negeri seberang lautan. Nah, bukankah kalian pantas kami curigai? Iya. Kami berdua memang orang asing di negeri ini. Karena itu, kami mencurigai kalian. Tapi kami tidak melakukan apa-apa. Kami tidak berbuat kejahatan. Itu soal nanti. Yang penting, sekarang kalian harus menurut pada kami. Tunggu dulu. Apa yang kau maksudkan dengan menurut? Kalian akan kami tangkap. Dan selanjutnya, kalian akan kami bawa ke rumah Rake Dukut. Siapa Rake Dukut? Alah, jangan banyak bertanya. Nanti kalian akan tahu sendiri siapa Rake Dukut. Tapi kami harus tahu siapa orang yang bermaksud menangkap kami, Temanku Tambir sudah berkata, kalian tidak perlu tahu. Apa masih belum jelas? Belum tahu maksudnya? Maaf. Kalau kami tidak tahu persis siapa Rake Dukut dan dengan alasan apa kami ditangkap, kami terpaksa tidak menerima begitu saja. Jadi dengan kata lain, kalian mau melawan, begitu? Boleh juga dikatakan begitu, Hati-hati, Mesin. Tambir, kita terpaksa mengambil jalan kekerasan. Iya, kalau memang begitu, apa salahnya? Ayo, kita sergap mereka. Wah, boleh juga permainan orang ini, Tambir. Iya, perempuan ini pun agaknya bukan hanya tukang membuat sayur dan merebus telur. Agaknya dia juga mempunyai simpanan ilmu bela diri yang lumayan. Mumpung hari masih gelap, kita harus segera meringkus mereka. Supaya besok pagi segera bisa kita bawa ke rumah Rake Dukut. Iya. Buat apa membuang-buang waktu? Iya. Orang yang bernama Puye segera menyerang ke arah Pendekar Lau. Dia heran setelah beberapa kali serangan-serangannya dapat ditepiskan dengan mudah.
Demikian pula orang yang bernama Tambir. Sekalipun yang dihadapinya adalah wanita, namun ternyata dia cukup kerepotan juga untuk mengalahkannya. Bahkan beberapa kali dia sempat terdesak dan hampir saja terkena pukulan berbahaya. Tapi mendadak dua orang itu berhenti menyerang. Ada apa, Buye? Ada apa? Aduh! Apa yang terjadi, Lo? Mengapa orang-orang itu mendadak loboh? Rasanya pukulanku tidak mengenai bagian yang bisa membuatnya loboh seketika. Tunggu, Mesin. Jangan-jangan dia hanya berpula-pula dan bermaksud menjebak kita. Tapi kelihatannya dia bersungguh-sungguh. Mereka mendekap ulu hatinya sebelum terjungkal loboh. Baiklah, akan kulihat dulu. Kau tunggu di situ. Bagaimana, Lo? Kemarilah, Mesin. Bukankah dia bersungguh-sungguh? Iya. Lupanya malaikat tidak berpula-pula. Dua-duanya loboh seketika. Coba kau lihat ulu hatinya. Agak gosong dan memal seperti terkena pukulan kelas. Apakah kau telah memukulnya tepat di ulu hatinya, Lo? Tidak. Aku juga tidak merasa memukulnya di bagian tubuh yang lawan itu. Lalu siapa yang melakukannya? Kalau begitu, pasti ada orang di sekitar tempat ini. Iya, aku juga berpikir begitu, Lo. Dan orang itu yang telah memukulnya. Bukan memukulnya, tapi melemparnya dengan batu-batu dari jarak jauh. Iya. Tapi apa maksudnya ya? Apakah dia bermaksud menolong kita? Itu belum bisa dipastikan. Yang jelas orang itu mempunyai tingkat kepandaian yang tinggi. Dengan lemparan batu dari jarak yang cukup jauh, orang itu bisa melobohkan pendekar-pendekar seperti Puye dan Tambi. Itu dia orangnya, Lo. Tunggu! Siapa orang itu, Lo? Mana kita tahu, Mesin. Yang jelas dia mempunyai kemampuan yang cukup tinggi. Kalau dia bersahabat dengan kita, maka tak ada soal. Tapi kalau dia memusuhi kita, barangkali aku terpaksa menarik kembali pedang naga puspa ini. Pendekar Lo dan Mesin untuk sesaat lamanya tak bisa berbuat sesuatu. Sementara orang berkuda itu telah lenyap dalam kegelapan hutan. Hanya suara tapak kaki kudanya yang masih terdengar di kejauhan berderap dan bergema karena pantulan bukit-bukit. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami oleh sepasang suami istri itu? Dan siapa penunggang kuda yang berkemampuan tinggi itu? Silakan menanti seri berikutnya. Sampai jumpa. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu.
Mesin. Maafkan aku, Mesin. Oh, Mesin. Oh, Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Sutradara Bambang S. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah dari Seberang Lautan. Dalam seri yang ke-54 ini didukung oleh para pemain Edi Dosa sebagai Lo Sisan, Eli Ermawati sebagai Mesin, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Iwan Dahlan sebagai Rake Dukut, Dibyo sebagai Tambir, Edi Juni sebagai Puye, Ape Burhan sebagai pelayan, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Mendadak Puye dan Tambir roboh tak berkutik. Ulu hatinya memar seperti bekas kena pukulan keras. Pendekar Lo berteriak memanggil penunggang kuda yang segera lenyap dalam kegelapan hutan tarik. Orang itu mempunyai kepandaian yang tinggi, Lau. Hanya dengan lemparan batu kecil, dia bisa membuat Puye dan Tambir roboh. Walaupun tidak mati, tapi lukanya itu lumayan juga belatnya. Iya. Kalau penunggang kuda itu bermaksud baik dan bersikap bersahabat dengan kita, maka tak jadi soal. Tapi kalau dia berasal dari golongan lain yang ingin memusuhi kita juga, ya terpaksa aku menggunakan lagi pedang naga puspa. Lau, suamiku. Petualangan kita di negeri yang asing ini lupanya banyak menemukan hambatan dan gangguan. Ya, bagaimanapun manisnya sebuah petualangan, dia pasti akan menyodorkan pelbagai macam tantangan. Dan bukankah tantangan itulah yang membuat kita ini menjadi penuh gairah? Lau, kau mau apa? Lihatlah saja, Mesin. Sejak dari Pantai Tuban aku berjalan kaki. Enak juga barangkali untuk menunggangi seekor kuda. Dan Puye serta Tambir sudah menyediakan 2 ekor kuda untuk kita. Maksudmu kita akan meneruskan perjalanan ini dengan berkuda, begitu? Iya. Bukankah dengan begitu kita sangat menghemat tenaga? Tapi, Lau, apa kau tidak tahu bahwa aku tak bisa menaiki kuda? Kau ingin aku terlempar dari atas kuda dan punggungku menjadi patah, begitu? Kalau begitu, kita ambil saja 1 ekor, ha? Kemudian kita naiki berdua, ha? Hup, ya. Ayo, naiklah. Lau, kita akan meneruskan perjalanan sekarang juga? Buat apa tidur di gubuk lial begitu, ha?
banyak nyamuk, dan pemiliknya orang jahat. Lebih baik kita isi sisa malam ini di atas punggung kuda. Ayo, naiklah. Lau, jangan terlalu kencang larinya. Di sekitar sini banyak jurang yang dalam. Iya, kita memang tidak terlalu dibulu waktu. Mari kita berangkat. Iya. Apa yang terjadi? Buye, kau sudah sadar juga? Tabir. Ulu hatiku. Rasanya dadaku menjadi sesak. Ada orang yang membokong kita semalam, Buye. Iya. Setan belang orang itu. Dia melemparkan benda keras ke ulu hatiku. Aku juga merasakannya dan langsung tak ingat apa-apa lagi sampai pagi ini tadi. Kalau begitu, kita berdua telah pingsan sejak semalam. Ya, kita telah pingsan. Apakah kau bisa berjalan dengan baik, Tabir? Rasanya aku bisa, Buye. Tadi aku sudah melihat-lihat sekeliling tempat ini. Kuda kita tinggal seekor. Pasti dibawa orang asing itu. Sial. Iya, memang kita benar-benar sial. Kita harus segera melaporkan peristiwa ini pada Rake Dungkut. Ayo, tolong papa aku, Tabir. Nampaknya lukamu lebih parah, Buye. Nampaknya begitu. Aku sama sekali belum bisa bernapas dengan lega dan nyaman. Ada sesuatu yang mengganjal di dadaku. Sudah. Nanti juga hilang sendiri. Aku tadi juga begitu. Setelah latihan nafas sebentar, rasa sesak itu sedikit demi sedikit hilang. Ayo, kupapah kau. Kita memang harus segera melaporkannya pada Rake Dukut. Ayo, pelan-pelan, Tabir. Goblok. Kalian memang goblok. Tidak becus. Maafkan kami, Kakang. Kami mengaku bersalah. Kami telah berlaku sembrono sehingga kami gagal menangkap orang itu. Ya, bukan hanya tidak bisa menangkap orang itu, tapi kalian sudah menghilangkan kudaku juga seekor. Soal kuda nanti akan kami cari, Kakang Dukut. Kalau tidak juga ketemu, kami sanggup menggantinya. Sudah. Jangan berlagak orang kaya. Mau kalian ganti pakai apa kuda itu, Maaf, Kakang. Kami memang bersalah. Kami siap mendapatkan hukuman. Nah, lebih baik begitu. Mengaku salah dan menyerah. Sekarang dengar. Untuk kali ini, aku maafkan kesalahan kalian yang amat tolol itu. Terima kasih. Tapi kalian harus mencari orang-orang itu. Iya. Paling tidak jangan sampai mereka masuk ke desa Tebu besok. Iya. Aku tak ingin mereka mengacaukan rencana yang sudah kususun rapi. Baik, Kakang Dukut. Kami akan melaksanakan perintahmu dengan sebaik-baiknya. Dan kali ini kami tidak akan gagal lagi, Kakang. Sudahlah. Jangan banyak bicara. Aku mau buktinya.
Lau. Alangkah indahnya pemandangan dari atas bukit ini, Lau. Iya. Negeri ini sebenarnya negeri yang cantik dan indah. Tanah di sini subur, segala macam tanaman bisa tumbuh dengan baik. Kulihat beberapa orang petani sudah menggunakan cara bercocok tanam yang memadai, loh. Pengairan bagus dan bibit padi ditanam dengan teratur dan rapi sekali. Bahkan di desa Pongging, aku lihat ada bangunan waduk yang cukup besar. Nampaknya petani di daerah ini sudah cukup maju. Kalau aku lihat sawah, tanaman bawang dan pohon buah-buahan yang tumbuh dengan bagus, aku ingat kampung halaman sendiri. Di sepanjang lereng bukit Homosan, ayahku juga menanam sayur mayur dan buah-buahan. Setiap musim panen tiba, banyak gerobak tengkulak datang, dan hasil panen pun segera diangkut ke kota. Suasana seperti itu sungguh menyenangkan. Iya. Mei, ada asap di sebelah sana, Mei. Iya. Mungkin ada orang, loh. Sudah sejak pagi tadi, tak kulihat manusia di sekitar tempat ini. Dan lupanya kita tersesat jalan, loh. Iya. Apakah kita ini tersesat? Sejak tadi kita belum juga menemukan jalan menuju perkampungan penduduk, Mei. Kalau begitu, kita pergi ke tempat asap itu, loh. Kalau memang ada orang, kita bisa menanyakan jalan menuju ke desa Tebu. Ayolah. Perutku juga lapar. Siapa tahu di sana ada makanan. Iya. Pendekar Lau segera melarikan kuda dan sebentar kemudian mereka sudah kembali masuk ke dalam hutan lebat. Mereka menyusuri jalan tikus dan kadangkala terpaksa turun karena semak belukar yang tumbuh rapat menghadang jalan. Akhirnya mereka tiba juga di tempat yang mereka tuju. Asap itu masih mengepul. Bau daging bakar membuat mereka terasa semakin lapar. Benar, loh. Ada orang. Lihat, di tengah dia tengah sibuk memanggang daging, loh. Iya. Lupanya dia sudah tahu kedatangan kita. Nampaknya seorang wanita, loh. Aneh sekali. Seorang wanita berada di tempat seperti ini sendirian. Wah, apa yang dicari ya, loh ya? Entahlah. Apa yang dicari ya? Dia juga mengendarai kuda. Jangan-jangan dia orang yang semalam melempar batu itu, loh. Iya, memang benar-benar aneh negeri ini ya. Banyak orang berlaku aneh. Orang berlaku aneh tak ada jeleknya, loh. Mungkin itu selera hidup mereka. Tapi orang jahat seperti Madangkungan itulah yang harus kita waspadai. Hanya Madangkungan sekarang tidak akan mampu berbuat jahat lagi. Tenaga dalamnya sudah habis tersedot kekuatan pedang ini. Untung ia tidak mati atau lumpuh. Paling tidak ya, dibutuhkan waktu 10 tahun untuk mengembalikan tenaga dalamnya yang musnah. Lihat, loh. Wanita itu melambaikan tangannya kepada Allah kita, loh. Aku tahu. Kau sudah lapar sekali ya. Marilah kita minta balang sepotong 2 potong daging baka padanya. Ayo. Iya.
kalian berhenti di sana? Kalau kalian lapar, mengapa tidak langsung kemari dan makan daging burung bakar ini? Ayolah, pilih saja sendiri, paha, dada, atau sayap. Maaf kalau kami mengganggumu. Sama sekali tidak. Lagi pula, aku pun tidak senang diganggu. Ayo, makanlah. Terima kasih. Kami memang lapar dan kami tak menemukan walung yang menjual makanan. Di hutan, mana ada orang menjual makanan? Pendekar Law dan Mesin lalu ikut makan bersama wanita aneh itu. Wanita cantik yang masih remaja usia, namun raut wajahnya nampak cukup dewasa. Ayolah, istrimu itu nampaknya belum kenyang. Sudah cukup. Aku sudah menghabiskan 2 potong dada burung. Maaf, siapakah namamu dan kau mau kemana? Kalian harus berhati-hati di daerah ini. Aku kira dimanapun kita berada, kita harus berhati-hati. Ya, tapi di tempat ini harus lebih berhati-hati. Mengapa? Apakah daerah ini banyak orang jahat? Ya, begitulah. Ada sekelompok orang yang tidak memperbolehkan orang dari daerah lain memasuki desa di depan sana itu. Desa Tebu. Mengapa begitu? Rake Dukut. Nah, kau pernah mendengar nama itu? Oh, iya. Kami pernah mendengarnya semalam. Ketika ada 2 orang bermaksud menangkap kami di depan gubuk Tambil. Oh ya, siapa Rake Dukut itu? Dia orang yang tidak baik. Ya, hanya itulah yang aku ketahui. Apa? Kau ingin mengatakan sesuatu? Iya, semalam kami bertumpu dengan 2 orang anak buah Rake Dukut. Tapi mendadak ada orang lain yang tidak kami kenal merobohkan 2 orang musuh kami itu. Iya, dia melempar batu dari jarak yang cukup jauh, tepat di ulu hati mereka. Iya. Dan mereka lobo pingsan. Mungkin Wei kenal dengan orang itu. Tidak, aku tidak mengenalnya. Aku sudah kenyang. Aku harus meneruskan perjalanan. Tunggu dulu. Kenapa? Kau belum menjawab pertanyaanku. Siapa namamu? Apa perlunya tahu namaku? Kau tidak pergi kemana? Kalau kalian lapar, aku tak akan memberi daging bakar lagi. Kalian harus mencari sendiri. Di sini banyak burung ayam-ayaman yang jinak atau kijang. Tunggu. Dapatkah kau menunjukkan pada kami jalan ke Desa Tebu? Ya, kalian lihat 3 gugusan bukit di depan itu? Bukit? Iya, itu. Iya. 1, 2, 3. Iya. Nah, di balik bukit yang ketiga itulah Desa Tebu. Nah, selamat jalan. Hiya. Benar-benar wanita aneh. Dandannya seenaknya, seperti seorang laki-laki petani. Tapi bagaimanapun, seorang wanita tak akan sepenuhnya dapat menyembunyikan kewanitaannya. Mesin, kau sudah kenyang, Aku tahan tidak makan sampai nanti sore. Kalau begitu, mari kita lanjutkan perjalanan. Pendekar Law dan istrinya lalu kembali mengendarai kuda ke arah 3 gugusan bukit yang ditunjukkan wanita remaja yang aneh. Dan memang benar apa yang dikatakan wanita remaja aneh. Di balik bukit yang ketiga terdapat sebuah desa yang cukup ramai dan padat penduduknya. Pendekar Law dengan mudah memperoleh tempat penginapan yang cukup nyaman. Setelah membersihkan badan, makan malam dan menikmati secangkir wedang jahe, Pendekar Law dan Mesin segera tidur dengan nyenyak sekali.
tidurku semalam? Hanya, aku pun langsung tak ingat apa-apa lagi. Begitu kepalaku menyentuh bata. Hah? Kau sudah rapi, sudah bersih, dan kau nampak segar. Aku mandi di air pancuran di belakang rumah penginapan itu. Dingin sekali airnya, seperti es, tapi enak dan segar. Iya. Rasanya lelahku segera hilang lenyap. Maaf Tuan, ada 2 orang mencari Tuan dan istri Tuan. Siapa? Kami belum mempunyai kenalan siapa-siapa di desa ini. Mereka adalah Tambir dan Puye. Oh, iya. Mereka ada di mana sekarang? Ada di depan Tuan. Lebih baik Tuan dan istri Tuan jangan keluar. Saya takut terjadi keributan. Apakah mereka memang biasa membuat keributan? Iya, begitulah. Hal itu sering mereka lakukan, terutama akhir-akhir bulan ini. Kau tahu orang yang namanya Laki Dungkut? Laki Dukut? Iya, saya tahu. Rakyat Dukut adalah seorang pendekar yang paling disegani di desa Tebu ini. Di samping ilmunya tinggi, dia juga kaya raya. Oh iya, aku dengar Laki Dukut tidak menghendaki ada pendekar dari daerah lain memasuki desa Tebu. Hanya, apa benar begitu? Iya, mungkin begitu. Mengapa tidak boleh? Bukankah Laki Dukut bukan kepala desa sini? Apa haknya melarang orang masuk desa ini? Maaf, saya harus menyiapkan makanan untuk tamu yang lain. Maaf Tuan ya. Bagaimana loh? Agaknya kita belum boleh merasa tenang. Iya, kita memang harus menghadapi mereka. Kau kenakan dulu pakaianmu, Kemudian kita keluar menemui mereka. Ayo. Kita bertemu lagi orang asing. Sekarang kalian tak mungkin lolos dari tangan kami. Hanya, benar kata pelayan rumah penginapan ini Kalian adalah orang-orang yang suka membuat keributan. Kurang ajar. Pelayan itu berkata begitu. Hanya, kalian tidak usah malah padanya. Kalau memang dia berkata yang sesungguhnya. Kalau kalian mau malahlah pada kami. Hai orang asing. Kau sudah berani berlagak jago di desa kami. Kau tahu apa kesalahan kalian? Pertama, kalian telah mengadakan perlawanan ketika kami akan membawamu ke rumah pimpinan kami. Dan kedua, kalian telah mencuri kuda kami. Hanya, kuda itu tergolong kuda yang bagus. Aku merasa beruntung karena dapat menikmatinya bersama istriku memutali hutang talik. Dan akhirnya sampai ke desa ini. Kuda itu bukan milikmu. Milik siapa? Kuda itu milik pimpinan kami, Rakyat Dukut. Kalau begitu, kalau Rakyat Dukut mau mengambilnya kembali, ya biar dia datang sendiri kembali. Bicaramu semakin kurang ajar. Jangan besar kepala kau orang asing. Ayo, sikat mereka. Sikat! Iya! Tambir dan Puye karena pada dasarnya masih sangat kesal dan dongkol, segera menyerang dengan bertubi-tubi. Halaman rumah penginapan di pagi yang cerah itu menjadi gaduh oleh bunyi orang berkelahi. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Dapatkah Tambir dan Puye menangkap pendekar Lo dan istrinya? Silakan mengikuti jawabannya dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.
beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Sutradara Bambang S. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah dari Seberang Lautan. Dalam seri yang ke-55 ini didukung oleh para pemain Edi Dosa sebagai Lo Sisan, Eli Ermawati sebagai Meisin, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Surya Tanjung sebagai Jaran Lejong, Edi Juni sebagai Puye, Dibyo sebagai Tambir, M. Abud sebagai Sokol, Iwan Dahlan sebagai Rake Dukut, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Tambir dan Puye yang pada dasarnya masih sakit hati dan dongkol segera menyerang pendekar Lo dan istrinya. Halaman rumah penginapan menjadi gaduh oleh bunyi orang berkelahi. Ketika mereka tengah seru-serunya bertarung, mendadak seorang penunggang kuda datang dan langsung masuk ke tengah-tengah halaman. Apa maumu? Jangan kurang ajar. Ayo turun. Dia sengaja mengganggu urusan kita, Puye. Lihat, dia malah bermain-main dengan kudanya di tengah halaman. Hai, kau sadar apa yang kau lakukan ini? Mengapa tidak? Kalianlah yang tidak sadar apa yang kalian lakukan. Kalian hanya tahu menjalankan perintah pimpinanmu untuk kemudian terima upah. Perempuan hina, mau cari perkara saja. Kalau kau tidak mau turun, kami akan berbuat kasar. Baiklah, aku akan turun. Hap! Nah, aku sudah turun. Kalian tentu akan berbuat sopan padaku sekarang? Iya. Asal kau segera minggir dan jangan turut campur urusan kami.
Aku sungguh tidak senang pada orang yang suka membuat keonaran. Tak ada yang membuat onar. Kami akan menangkap 2 orang asing itu karena memang mereka mempunyai kesalahan. Apa kesalahan mereka? Kau bukan petugas. Bahkan kami belum mengenalmu. Tak ada hakmu untuk mengusut perkara ini. Cepat minggir. Kalau begitu aku terpaksa tidak mau minggir. Mereka adalah teman-teman baikku. Aku harus tahu apa kesalahan mereka. Kalau memang mereka akan ditangkap. Di desa ini bukankah ada undang-undangnya? Ada peraturannya? Jangan banyak mulut. Kau tidak berhak mengatur kami. Kami bebas melakukan apa saja di daerah kami. Oh, kalau begitu kami pun bebas melakukan apa yang kami sukai. Kalian juga tidak berhak mengatur kami. Kurang ajar. Ayo Tambir. Sasaran kita bertambah 1 orang lagi. Hiya! Ayo! Hiya! Ada apa ribut-ribut di sini, ha? Apa yang terjadi? Kalian siapa? Kami petugas. Kami sudah mendapat izin dari kepala desa untuk mengadakan pengamatan di daerah ini. Oh, kami belum pernah melihat kalian. Apa buktinya bahwa kalian petugas? Rupanya kau orang yang tidak mudah mempercayai sesuatu. Baiklah, akan kuperlihatkan suatu bukti. Nih, lihat. Rencana ini adalah bukti yang sah bahwa kami bukan bertindak atas dasar perorangan. Kami mengemban tugas dari pemerintah Kediri. Namaku Jaran Lejo. Dan 3 orang temanku ini adalah prajurit-prajurit Kediri yang ditugaskan menemani aku selama mengadakan pengamatan ke berbagai wilayah desa. Baiklah, baiklah. Kami percaya. Lalu, apa maksud kalian datang ke desa kami? Kami datang untuk mencari pendekar-pendekar pilih tanding. Karena itu, kalian tak perlu bertengkar dan berbaku hantam di tempat ini. Kalau kalian gemar ulah kanuragan, datanglah sekarang juga ke halaman balai desa. Di sana kalian diberi kesempatan menunjukkan kemampuan kalian sebagai pendekar. Nah, ayo bubar. Bubar semua. Jangan berkelahi hanya karena perkara kecil. Ayo bubar. Awas. Kalau masih ada yang berkelahi seperti orang-orang liar, kami akan bertindak atas nama pemerintah Kediri. Kalian berdua tidak ingin ikut ke balai desa? Barangkali kami akan ikut sebagai penonton saja. Kau terlalu merendah. Kulihat kalian mempunyai kepandaian yang cukup tinggi sebagai pendekar. Kami hanya sedikit menguasai ilmu pukulan. Dan ya, itu kami pelajari hanya untuk membela diri di dalam setiap perjalanan. Aku lihat 2 orang itu tidak begitu senang dengan adanya pertandingan di balai desa. Iya, aku juga mendapat kesan begitu. Barangkali mereka takut dikalahkan pendekar dari daerah lain. Itu adalah akal licik Rake Dukut. Dia tak ingin pendekar dari desa Pongging, Jongan, dan Jaban datang dan ikut bertanding. Karena itu dia menugaskan beberapa orang, termasuk Tambir dan Puye, agar mencegat mereka di hutan tarik. Rake Dukut ingin mewakili beberapa desa sekaligus untuk ikut bertarung di pelataran Candi Sorabana. Sekarang menjadi lebih jelas. Lupanya Tambil dan Puye mencurigai kita. Mereka kira kita pendekar dari daerah lain yang akan ikut bertanding di candi tersebut. Iya, begitulah. Iya. Rake Dukut memang licik. Dan dia pun tak segan-segan berlaku curang dalam setiap pertandingan. Nah, aku mau pergi ke balai desa. Tunggu. Kami masih belum tahu tentang dirimu yang sebenarnya. Apakah kau juga seorang pendekar dari daerah lain? Aku seorang pengembara. Barangkali sebutan itu lebih tepat. Aku memang senang terlibat dalam suatu kekerasan. Apakah kau yang menolong kami semalam di hutan Talik? Apa bedanya yang menolong aku atau orang lain? Lupakan saja soal itu.
mengapa kau tak mau menyebutkan siapa namamu? Namaku? Mm-mm. Namaku Angin. Nah? Angin lengan seribu. Iya. Benar-benar wanita aneh. Gadis yang unik. Iya, gadis yang sangat brutal dan berani. Ulakan, tapi sebenarnya dia baik hati. Lalu, bagaimana kita sekarang ini, Mesin? Aku ingin melihat jalannya pertandingan di balai desa. Kalau begitu tunggu sebentar. Aku akan berpakaian dan setelah itu kita berangkat ke balai desa. Gagal lagi. Apa yang bisa kalian laporkan padaku selain kegagalan? Dasar goblok. Maaf Kakang. Kami tak bisa melawan petugas yang terbukti diberi wewenang oleh pemerintah Kediri. Alasan saja. Memang benar, Kakang. Petugas itu menunjukkan rencana pemerintah Kediri. Kami tak bisa berbuat apa-apa. Kami bisa saja melawan. Tapi kami khawatir hal itu justru akan menyulitkan kedudukanmu di desa ini. Siapa nama petugas itu? Kalian tahu? Namanya Jaran Lejong, Kakang. Dia datang bersama 3 orang prajurit Kediri. Sekarang mereka telah berada di balai desa bersama kepala desa. Apakah sudah kelihatan banyak pendekar yang hadir? Saya hitung tidak lebih dari 10 pendekar yang patut diperhitungkan, Kakang. Apakah Madangkungan dari Njaban dan Pakeling dari Pongging sudah kelihatan hadir? Kakang Dukut tidak perlu khawatir. Madangkungan tidak mungkin hadir karena kabarnya dia terluka dalam. Iya. Berita itu sudah sampai juga ke telingaku. Bagus. Dan Pakeling? Pakeling, konon kabarnya tidak lagi mau berkecimpung dalam dunia kependekaran. Aku tahu hal ini dari Kurantil adiknya. Bagus. Ini baru berita gembira. Berarti saingan beratku berkurang 2 orang. Tapi ada 1 orang pendekar yang patut diperhitungkan, Kakang. Orang itu mungkin sudah kau kenal baik. Pendekar dari desa Jongan itu maksudmu? Benar, Kakang. Sokol, pendekar dari desa Jongan itu sudah hadir sejak pagi tadi. Itu soal mudah. Aku tahu bagaimana caranya mengalahkan Sokol dari Jongan. Nah, sekarang begini saja. Kau Tambir? Ya. Kau berangkat dulu ke balai desa. Aku dan Puye akan menyusul kemudian. Baik. Sekarang, Kakang? Iya, sekarang. Tambir melangkah keluar menuju ke arah kuda yang ditambatkan di bawah pohon. Dan sebentar kemudian anak buah Rake Dukut itu sudah melarikan kudanya ke balai desa. Puye? Ya, Kakang Dukut. Kau harus membantu aku. Aku mempunyai rencana yang cukup jitu untuk menundukkan Sokol. Apa rencanamu, Kakang? Dan bagaimana aku harus membantu? Berikan pasarmu sebuah. Pasir? Untuk apa, Kakang? Bukankah kita tak boleh menggunakan senjata rahasia? Berikan pasarmu sebuah. Ayo. Baik, Kakang. Puye lalu merogoh lipatan bajunya dan mengeluarkan pasar. Pasar adalah senjata rahasia yang mematikan. Dia terbuat dari logam yang diruncingkan
dan dibubui racun di bagian ujungnya. Untuk menggunakan senjata ini, tidak memakai busur, cukup dilemparkan dengan sedikit tenaga dalam. Karena pasir itu dipasang bulu di bagian pangkalnya yang terbuat dari bambu atau kayu, maka senjata itu bisa melesat dengan kecepatan tinggi dan lurus mengarah ke sasaran yang dituju. Ini Kakang. Iya, cukup satu saja. Dan kau lihat nanti bagaimana caraku menundukkan Sokol tanpa. Nah, dengarkan. Pertandingan ini akan segera dimulai. Siapapun boleh masuk ke gelanggang untuk memperlihatkan kemahirannya. Tapi ingat, pertandingan ini hanyalah untuk menyaring siapa pendekar yang pantas mewakili 4 desa. Desa Tebu, Jongan, Pongging, dan Jaban. Pertarungan tidak boleh sampai melukai lawan, membuat cedera yang berat apalagi membunuh. Dan barang siapa keluar sebagai pemenang, maka dia berhak mewakili 4 desa sekaligus untuk ikut bertanding di Candi Sorabana besok. Tepat pada bulan purnama. Nah, silahkan mulai. Pertandingan adu kanuragan sudah dimulai. Yang pertama kali turun adalah 2 pendekar dari desa Tebu sendiri. Pertandingan hanya berlangsung 10 jurus, disusul pertandingan berikutnya yang berlangsung lebih singkat, 8 jurus. Pada saat itulah, sebuah bayangan berkelebat ringan muncul dari tengah-tengah penonton. Bayangan yang ternyata adalah seorang laki-laki berpakaian serba hitam. Laki-laki bertubuh tinggi kekar, bercambang lebat itu ternyata dikenal sebagai Sokol, pendekar dari desa Jongan. Sokol segera melepaskan baju hitamnya dan membuang ke tepi gelanggang, diterima oleh anak buahnya. Ayo, siapa yang berani melawan aku? Silahkan turun ke gelanggang. Aku sudah tidak sabar lagi menunggu jalannya pertandingan yang lamban dan tidak menarik. Ayo, jangan sungkan-sungkan. Lawanlah aku, Sokol, pendekar dari Jongan. Iya. Bagus. Jadi kau yang mau melawan aku. Iya, aku Tambir dari desa Tebu yang akan melawanmu. Besar juga nyalimu, Tambir. Apa sudah kau pikir masak-masak? Sokol, aku tahu kau pendekar pilih tanding. Tapi hal itu tidak membuatku menjadi gentar. Soal adu ilmu kanuragan adalah soal memukul atau menendang. Belum tentu kau yang sudah punya nama tersebar ke 4 desa bisa merobohkan aku. Selama aku pun bisa memukul ataupun menendang. Akan kita lihat. Iya. Bagus. Kau bisa meloloskan diri dari gebrakanku yang pertama. Tapi jangan dulu kau merasa bangga dan gembira mendengar tepuk tangan mereka. Sekarang kau harus mau kerja keras kalau ingin mengimbangi kemampuanku. Sokol terus memburu Tambir dengan serangan-serangan beruntun yang cukup terarah. Tambir berusaha membendung serangan lawannya dengan seluruh kemampuan yang dimilikinya. 15 jurus segera berlalu, dan Sokol semakin gencar melancarkan serangan. Untuk sesaat, Tambir menjadi gelagapan. Beberapa kali dia terpaksa melompat kalau tidak ingin terkena sodokan atau tendangan kaki Sokol.
Karena terus saja diburu lawannya, Tambir akhirnya melompat mundur sambil mencabut pedangnya. Kau ingin mengajakku bermain-main dengan senjata? Ayo, Sokol. Kita lanjutkan pertarungan dengan senjata. Aku ingin membuktikan sendiri permainan kampakmu yang konon sudah terkenal sampai ke desa-desa yang jauh. Baiklah Tambir. Permintaanmu akan kululuskan. Sokol lalu mengeluarkan kampaknya yang lebarnya melebihi 2 kali telapak tangan orang dewasa. Sambil senyum dingin, laki-laki bercambang itu memutar-mutar kampaknya. Bagaimana? Kau sudah siap, Tambir? Silakan mulai dengan jurus kampakmu yang pertama. Aku akan berusaha menangkisnya. Bagus. Dengan pedangnya yang besar, Tambir berusaha menahan serangan kampak Sokol yang datang bertubi-tubi. Penonton yang berkerumun di sekitar gelanggang menahan napas setiap senjata Sokol berkelebat di udara dan membentur pedang Tambir. Sokol memang ahli memainkan jenis senjata seperti itu. Gerakannya nampak ringan, diimbangi langkah dan lompatannya yang lincah. Tambir memang sebenarnya berada di bawah Sokol tingkat kemampuannya, tapi dia bukanlah orang yang mudah menyerah. Melihat lawannya yang ulet bertahan, Sokol kelihatan kesal dan gusar. Karena itu, dia semakin menekan Tambir, tanpa memberi ruangan kebebasan lagi untuk berkelit dan menghindar. Pada saat pertarungan menjadi semakin seru dan berbahaya, mendadak Tambir menjerit sambil meraba dadanya. Diam kalian semuanya! Sokol, apa kau tidak mendengar apa yang kuumumkan tadi di depan orang-orang? Apa kau merasa paling jago lalu berani melanggar peraturan seenakmu sendiri? Tapi apa yang telah saya lakukan, Tuan? Kau lihat sendiri, Tambir. Lawanmu itu. Ayo lihat. Kau nanti akan tahu bahwa kau telah melanggar peraturan. Dan kalau sampai betul-betul terbukti, kau bukan saja tidak bisa mewakili pertandingan di pelataran Candi Sorabana, tapi kau harus mendapat hukuman yang setimpal. Hayo, jangan melongok saja di situ. Lihat lawanmu itu. Lihat apa yang dialaminya. Sokol pelan-pelan mendekati tubuh Tambir yang menggeletak di tengah gelanggang. Tiba-tiba wajah Sokol menjadi pucat, putih seperti kapas. Tidak. Aku tidak membunuhnya. Aku tidak membunuhnya. Untuk sesaat suasana di seputar gelanggang menjadi gaduh. Kepala desa Tebu sampai maju ke tengah gelanggang untuk melihat mayat Tambir. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apa sebenarnya yang telah terjadi? Silakan menunggu kelanjutan kisah ini dalam seri berikut. Sampai jumpa.
Ku beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandano, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Sutradara Bambang S. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah dari Seberang Lautan. Dalam seri yang ke-56 ini didukung oleh para pemain Iwan Dahlan sebagai Rake Dukut, M. Abud sebagai Sokol, Surya Tanjung sebagai Jaran Lejong, Edi Juni sebagai Puye, Ivonorus sebagai Sakawuni, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Tambir menjerit tertahan sambil mendekap dadanya untuk kemudian roboh ke tengah-tengah gelanggang. Para penonton menjadi gaduh. Jaran Lejong segera melompat ke tengah-tengah gelanggang dan setelah memeriksa Tambir, dia membentak agar penonton diam. Suasana seketika menjadi sunyi. Jaran Lejong menuding ke arah Sokol yang masih menggenggam kampaknya di sudut gelanggang. Sokol, apa kau sudah merasa paling jago hingga kau berani berbuat seenakmu atas nyawa manusia? Ayo lihat Tambir, lawan tandingmu itu. Cepat lihat. Sokol memasukkan kembali kampaknya, kemudian pelan-pelan mendekati tubuh Tambir yang diam tergeletak di tengah gelanggang. Oh, tidak mungkin. Apanya yang tidak mungkin? Tidak, saya tidak membunuhnya, Tuan. Sungguh, saya tidak membunuhnya. Setelah lawanmu roboh tak bernyawa begini, kau masih berkata tidak membunuhnya, Tapi saya tidak membunuhnya, Tuan. Kau harus dihukum berat, Sokol.
Tapi Tuan, ini bukan perbuatan saya, Tuan. Kau masih mau mungkir? Pada saat itu, sebuah bayangan berkelebat muncul dari arah penonton, langsung melompat ke tengah-tengah gelanggang. Siapa kau? Aku hanya salah seorang di antara sekian banyak penonton. Di sini bukan tempat menonton. Tempat menonton ada di sana, di pinggir gelanggang. Aku hanya ingin bicara sedikit, yang barangkali bisa menjernihkan peristiwa pembunuhan biadab ini. Kau bukan petugas, bukan apa-apa. Kau tidak punya hak untuk bicara. Ya, ayo turun. Mengapa kau berdiri di situ? Aku akan turun, tapi setelah bicara sedikit. Aku tak ingin melihat kecurangan bisa lolos dari penglihatan hamba-hamba hukum. Saya tidak mengerti mengapa Kakang Rakai Dukut membunuh Tambir. Itu hanya siasatku untuk menyingkirkan Sokol. Tapi nyawa Tambir menjadi korban. Iya, pasarmu telah bekerja dengan baik sekali, Buyai. Tapi Kakang, bagaimana kalau... Sudahlah, diam kau. Tidak usah bisik-bisik. Kita bisa dicurigai. Bicaralah. Tapi awas, kalau pembicaraanmu justru akan meributkan masalah ini. Lihat, aku menemukan senjata rahasia yang menancap di dada kiri Tambir. Senjata rahasia yang pasti dibubuhi racun pembunuh yang ganas. Lihat, aku telah mencabut senjata rahasia ini, yang bentuknya merupakan sebuah pasar. Nah, dengan pasar inilah Tambir terbunuh. Ayo, sekarang persoalannya adalah siapa yang telah melemparkan pasar ini hingga menyebabkan kematian Tambir? Aku tidak pernah menggunakan senjata pasar. Bohong! Kaulah yang menggunakan senjata rahasia itu untuk memenangkan pertandingan. Kau curang! Kau pendekar berhati licik. Sungguh. Saya tidak pernah menggunakan senjata rahasia macam begitu. Semua orang tahu, Sokol ahli bermain kampak, bukan tukang membokong dengan pasar. Sokol, kalau kau ingin mewakili 4 desa, kalau kau ingin bertanding di pelataran Candi Sorabana, pergunakanlah cara-cara yang baik, yang kesatria. Tidak, aku telah difitnah. Ada orang telah sengaja melempar senjata itu untuk memfitnah aku. Tunggu. Apa betul kau tidak pernah menggunakan senjata rahasia, Sokol? Tidak pernah, Tuan. Kalau bukan kau, lalu siapa? Siapa yang tahu di antara kalian? Katakan saja terus terang padaku. Siapa orang yang biasa menggunakan senjata rahasia macam begini? Siapa yang biasa menggunakan pasar? Agaknya mereka tidak berani berterus terang. Katakan saja terus terang. Sebut nama orang itu. Jangan takut. Kami akan menjamin keselamatan kalian. Bagaimana Kakang Dukut? Tenang saja. Mereka bisa membunuh aku beramai-ramai, Kakang. Puye. Orang yang bernama Puye, maju ke depan. Jadi kau yang bernama Puye? Iya, benar Tuan. Saya Puye. Apakah kau biasa menggunakan senjata rahasia macam ini? Jawab terus terang. Jangan pelintat-pelintut. Kalau kau berdusta, kau bisa dihukum picis. Tahu hukuman picis kan? Kulit tubuhmu akan disayat-sayat pisau dan dibubuhi garam. Iya, Tuan. Benar. Benar. Benar apa? Benar. Saya biasa menggunakan senjata pasir. Nah, kalau begitu, senjata rahasia ini milikmu. Benar, Tuan. Nah, sekarang pertanyaanku terakhir. Apakah kau yang telah melempar senjata ini dari arah penonton?
sehingga menyebabkan kematian Tambir? Tidak, Tuan. Saya tidak melakukannya. Ayo jawab yang betul, jawab. Dia pasti bohong itu. Diam kalian semua. Diam. Kalau kalian gaduh begini, aku tidak bisa mengusut peristiwa ini dengan baik. Ayo Puye, akuilah bahwa kau yang telah melemparkan senjata ini. Sungguh Tuan, saya tidak melakukannya. Bagaimana kau tidak melakukannya? Jelas senjata rahasia yang menewaskan Tambir adalah kepunyaanmu. Banyak saksi bahwa kaulah yang biasa menggunakan senjata rahasia macam begini. Akuilah saja Puye. Tapi saya benar-benar tidak melakukannya, Tuan. Puye, kau belum mengenal siapa aku. Jaran Lejong dulu juga orang berandalan. Jaran Lejong pernah hidup bertahun-tahun dalam dunia kejahatan. Dan aku adalah orang yang mudah panas hati. Kalau kau masih juga tidak mau mengakui perbuatanmu, aku bisa berlaku kejam. Bahkan sangat kejam. Tapi Tuan, bagaimana saya harus mengakuinya? Saya benar-benar... Bukti sudah cukup bahwa kau yang membunuh Tambir. Tidak, Tuan. Saya tidak membunuhnya. Puye, tunggu. Siapa kau? Namaku Rake Dukun. Aku turun ke gelanggang ini untuk ikut bicara atas nama keadilan. Apa maksudmu dengan atas nama keadilan? Kukira Puye telah diperlakukan dengan tidak adil. Bagaimana kau bisa berkata begitu? Iya, Puye telah ditekan. Dia telah dipaksa untuk mengakui apa yang tidak pernah dilakukannya. Apakah bukti-bukti ini belum cukup untuk mendakwa dia sebagai pembunuh? Puye tidak mungkin membunuh Tambir. Mereka adalah teman baik sejak dulu. Mereka sudah sejak lama bekerja padaku. Semua orang desa ini tahu bahwa mereka bukanlah dua orang yang bermusuhan. Mereka adalah dua orang sahabat yang setia dan selalu bekerja sama dalam banyak hal. Bagaimana Puye bisa membunuh sahabatnya sendiri? Tidak masuk akal. Marilah kita telusuri peristiwa ini dengan akal sehat kita. Kukira Puye telah menjadi korban fitnah. Mereka adalah komplotan pendekar yang suka membuat keonaran. Mereka itulah yang melancarkan fitnah. Soko! Kau atau anak buahmu pasti telah mencuri senjata rahasia itu untuk membunuh Tambir. Dengan begitu, kau memojokkan nama baikku agar kau bisa mewakili 4 desa ke Candi Sorabana. Bohong, dusta. Fitnah yang amat keji. Dialah yang memfitnah aku. Dialah yang bernafsu untuk ikut pertandingan di Candi Sorabana. Cukup, cukup. Hentikan tuduh-menuduh di antara kalian. Agaknya persoalan ini menjadi rumit. Baiklah. Aku akan merundingkan dulu dengan kepala desa. Nah, sekarang semuanya bubar. Untuk sementara pertandingan kita hentikan dulu. Nanti sore akan kita lanjutkan lagi. Tanpa bukti-bukti yang kuat. Mereka hanya akan membuang-buang waktu dengan berunding-runding macam begitu. Puye, ada apa kau ini? Mengapa kau kelihatan murung? Aku tidak apa-apa. Kau tidak usah takut. Aku tidak takut. Aku hanya sangat menyesalkan peristiwa ini. Menyesal? Ya. Kau menyesal? Apanya yang perlu kau sesalkan, Puye? Sebagian dari rencanaku sudah berjalan dengan mulus. Tinggal gongnya saja yang kita tunggu berbunyi. Semua sudah lancar. Kau tidak perlu menyesal. Tambir. Kasihan Tambir. Kau menyesalkan kematian Tambir. Tambir.
Dia adalah sahabat yang baik. Mengapa dia harus mati dengan cara begini? Sudahlah. Tak perlu kau sesalkan kematiannya. Bagaimana tidak, Kakang? Dia selama ini sudah bekerja dengan baik untukmu. Dia setia, tapi... Aku harus menempuh cara ini, Puye. Cara yang kau tempuh sudah melewati batas, Kakang. Bahkan kau sampai hati membunuh orang kepercayaanmu sendiri. Kau tega sekali. Kau kejam. Aku bilang sudah. Jangan bicarakan lagi soal itu. Tidak, Kakang Dukut. Aku tidak bisa dilarang membicarakan soal ini. Hati nuraniku lah yang akan berontak. Aku tidak rela melihat cara Tambir menemui ajalnya. Puye! Dia adalah sahabatku. Aku tidak akan tinggal diam. Apa maksudmu? Kakang Dukut, selama ini aku dan Tambir setia menuruti perintahmu. Kami setia menjadi gedibalmu. Kami tak pernah menolak apa yang kau suruh kerjakan. Kami tak pernah membantah. Kami tak pernah menentang. Kami tak pernah membangkang. Bahkan Tambir tetap setia sampai menjelang ajalnya di tengah gelanggang akibat kekejamanmu. Dia kau suruh melawan Sokol yang jelas mempunyai tingkat kemampuan lebih tinggi. Tapi dia tidak menolak. Dia menurut seperti seekor kerbau diberi makan rumput. Dia menurut seperti seekor kambing. Tapi apa akhirnya? Apa yang diperoleh Tambir? Kematian. Oh, Tambir. Kasihan kau sahabatku. Diam kau, Puye. Diam. Kau menyuruh aku diam, Kakang Dukut. Tidak. Aku tidak akan diam. Kejahatanmu, kekejamanmu, kecuranganmu, kelicikanmu harus dibongkar. Dan aku yang akan membongkarnya. Puye! Kurang ajar, Puye. Dia bisa merusak rencanaku. Dia bisa membahayakan keselamatanku. Dia harus menyusul Tambir. Berhenti kau, Puye. Kau tidak bisa menghalang-halangi aku. Aku sudah memutuskan untuk tidak bekerja sama lagi denganmu, Rakyat Dukut. Kau mau bekerja sama denganku atau tidak? Itu urusan nanti, Puye. Sekarang ini kau mau kemana? Karena hubungan kita sudah putus. Tak ada hakmu menanyakan aku mau pergi kemana. Puye, kau jangan main-main. Aku tidak main-main. Aku memang sudah muak denganmu. Kau kejam seperti binatang. Kau sampai hati membunuh anak buahmu sendiri demi kepentingan pribadimu. Iya. Aku memang tega membunuh siapa saja. Apalagi orang yang ingin menjegal rencanaku. Dia harus mati di tanganku. Ya. Rakyat Dukut, aku tahu akhirnya kau akan membunuhku juga. Tapi aku pun tak akan tinggal diam. Walaupun kemampuanmu jauh melebihi aku tak sudi menyerah. Iya. Tenanglah kalian semua. Persoalan ini semakin bertambah rumit. Lihat, sekarang dua mayat tergeletak di tengah gelanggang ini. Yang pertama adalah mayat Tambir, dan kedua adalah mayat Puye, yang ditemukan seorang warga desa di tepi belukar tak jauh dari rumahnya. Dengan kematian Puye, maka rahasia kematian Tambir menjadi lebih gelap. Tapi kami, aku dan kepala desa Tebu ini, berikut pamong desa yang lain telah mengambil kata sepakat.
Rake Dukut dan Sokol akan kami ajukan sebagai dua orang tertuduh dalam perkara ini. Adapun siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab atas dua pembunuhan itu, akan kita lihat sendiri nanti. Rake Dukut dan Sokol harap turun ke gelanggang untuk diperiksa. Rake Dukut, kau tentunya akan menolak tuduhan bahwa kaulah yang melakukan perbuatan keji ini. Membunuh Tambir dan Puye dengan senjata rahasia milik Puye. Tuduhan atau dakwaan tanpa bukti mencerminkan ketidakadilan. Dan kau, Sokol, kau pun pasti tidak akan menerima begitu saja tuduhan dan dakwaan ini. Saya tidak menerima karena saya tidak merasa melakukannya, Tuan. Saya tidak pernah menggunakan senjata rahasia Paser. Dan apa untungnya saya membunuh Puye? Kukira Puye terbunuh karena si pembunuh takut rahasianya terbongkar. Nah, kaulah yang tak ingin rahasiamu terbongkar. Siapa tahu kau kerjasama dengan Puye, anak buahku. Lebih masuk akal kau yang kerjasama dengan Puye. Karena dia memang anak buahmu, Rake Dukut. Jangan memutarbalikkan alasan. Puye memang anak buahku. Tapi sudah beberapa kali dia menunjukkan ketidaksetiaannya padaku. Lain halnya dengan Tambir. Maka tidak mustahil dia mengkhianati aku. Orang seperti Puye hanya mengejar uang. Dengan imbalan 10-20 tali, dia akan mau saja disuruh melakukan sesuatu. Kau memang berhati busuk, Rake Dukut. Sekarang kau mencoba memfitnah anak buahmu sendiri. Kaulah yang berhati culas, Sokol. Kau terlalu bernafsu mengikuti pertandingan di pelataran Candi Sorabana. Tapi kau tak mampu mengukur kemampuanmu. Kau tidak pantas menjadi wakil 4 desa. Kembalilah ke Jongan dan bertani saja di sana. Jangan lagi menjadi pendekar. Sekalipun aku tidak pantas mewakili 4 desa, tapi aku bangga menjadi pendekar yang bersih. Bukan seperti Rake Dukut. Nama besarmu penuh dilumuri perbuatan-perbuatan busuk. Kaulah yang busuk, Rake Dukut. Jangan berteriak-teriak seperti lagak para jago pilih tanding. Aku tantang kau berkelahi di gelanggang ini. Bagus, bagus. Memang sudah sejak lama aku menunggu kesempatan ini, Sokol. Tenang! Kalau memang demikian keinginan kalian, baik. Mungkin hanya dengan cara seperti ini, persoalan kematian Tambir dan Puye bisa diselesaikan. Sokol dan Rake Dukut sudah berdiri dengan kuda-kuda masing-masing. Sementara itu, orang-orang berkerumun sambil berbisik-bisik. Sakawuni, pendekar Lo dan Maisin yang hadir juga dalam pengusutan peristiwa pembunuhan 2 orang warga desa Tebu diam di tempatnya masing-masing. Semua mata tertuju ke arah gelanggang. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kelanjutan kisah ini? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.